Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa syukrulillah. Tsumma sholatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'dah. Hadirin hadirat jamaah Zuhur Majelis Salahuddin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan siang hari ini kita ditakdir untuk melaksanakan ketaatan, yakni sholat zuhur dan berjamaah. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan kajian rutin kita. Insyaallah ini saya mendapatkan amanah dari Pak Rahmat ya. Mas pakai ngisi sekali, insyaallah. Bapak Ibu, akan kita awali ya dengan ayat Al-Quran. Saya bacakan surah Maryam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Shadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah. Senyum dulu nggih. Ya. Kita awali dengan surah Maryam. Kaf ha ya ain shad. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu maknanya. Ini termasuk fawatihus suwar ya, huruf-huruf yang berada di awal surah. Jadi yang tahu maknanya itu hanya Allah. Ini kaf ha ya. Lah itu bacanya dibaca hurufnya ya, Pak ya. Ini mumpung ketemu. Kaf ha ya ain shad ya, shad. Panjangnya berapa? Nah, ini kaf ini mat namanya kalau dalam ilmu tajwid. Kalau dalam ilmu dasar di kitab Hidayatus Sibyan itu mat lazim mutawal. Kalau dalam kitab yang atasnya lagi, yang populer di sekarang itu mat lazim mukhaffaf harfi. Apa niku? Ya seperti itu. Ini hanya sebutan saja. Panjangnya berapa? Panjangnya pinten Pak? 6 harokat atau 3 alif. Nanti bisa ngaji sama Mas Hari ini ya, yang ahlinya. Nah, kafaya ain shad. Kapan-kapan kita lanjutkan ya tentang tajwidnya. Di sini Allah menginformasikan dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ai hadza, ini Quran ini akan menuturkan atau mengkisahkan rahmat Tuhanmu wahai Muhammad kepada hambanya yang bernama Zakaria, yakni Nabi Zakaria. Apa yang diceritakan oleh Allah? Idnada rabbahu nidaan khafiyah. Ketika Zakaria memanggil Rabbnya dengan panggilan yang lirih. Artinya apa? Artinya berdoa. Allah menginformasikan Nabi Zakaria itu pernah suatu waktu berdoa dengan nada yang lirih. Apa doanya? Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaibah. Ya Rabbi, sesungguhnya aku wahanal azmu, tulang-tulangku telah rapuh.
wis tuwa pun sepuh nggih. Wasta'ala ra'su syaiba, dan napa niki rambutku sudah mulai memutih. Nah, enten sing mulai memutih Pak Rifki ya sampun. Kebanyakan memutih mikir pajak tau itu nggih. Nah, niki Nabi Zakaria itu seperti itu. Sebelum berdoa beliau ngomong, ya Rob, aku tulang-tulangku telah rapuh, sementara rambutku telah banyak yang memutih. Wasta'ala, ini kata ista'ala itu artinya kalau bahasa Jawa itu awut-awutan, Pak. Jadi wis saking okae napa? Uwane, ubannya itu sampai semrawut gitu ya. Lah, lanjutannya ini. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Ya Rob, meskipun keadaanku seperti itu, aku tidak pernah kecewa ketika aku memohon kepadamu. Poin intinya yang beri Pak. Nabi Zakaria itu sambat, ya Allah, aku sudah tua, aku sudah tidak kuat tulang-tulangku, ubanku sudah mulai banyak, tapi pengalaman kalau aku memohon kepadamu itu aku tidak pernah kecewa. Niki kula jenengan sedaya Pak, kalau berdoa kaya Nabi Zakaria niki apa? Husnudzon ya. Husnudzon, selama ini Allah memperlakukanku itu baik sekali. Nabi Zakaria seperti itu. Dan akhirnya apa? Di ayat-ayat selanjutnya atau di surat yang lain juga ada, Nabi Zakaria akhirnya diberikan seorang putra, namanya sinten? Nabi Yahya. Nah, dalam kitab Bada'i'uz Zuhur fi Waqa'i Duhur itu kisahnya Nabi Zakaria itu ketika beliau ngendika seperti itu, doa itu, beliau umurnya 120. Pinten Pak? 120 tahun. Yo pantesan 120 nggih pun awake wis lemah. Tapi akhirnya sama Allah tetap diberikan putra, yakni Nabi Yahya. Nah, ini yang bisa kita ambil, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus selalu husnudzon, banyak berdoa. Syukur-syukur kita sebutkan itu asma-asma Allah. Terus kerendahan hati kita, kekurangan kita sebutkan dulu, ya Allah, aku dulu sering maksiat ya Allah. Misalnya, aku dulu kalau ke pajak sering telat ya Allah, itu salah ya Allah. Misalnya seperti itu. Aku mohon ampunanmu ya Allah. Nah, seperti itu. Mumpung di bulan puasa, ya ada hadis Rasulullah SAW agar kita optimis dalam berdoa, yakni salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang, 3 golongan yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama, as-shaimu hatta yuftiro, orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ini bapak-bapak puasa semua. Ini kesempatan harus banyak-banyak berdoa. Yang kedua ada wal imamul adil, imam yang adil. Ya enggak tahu ini pemimpin-pemimpin itu harus bersikap adil. Itu doanya pasti akan dikabulkan. Terus yang ketiga wa da'watul madlum, dan doanya orang yang dizalimi. Lah kita fokus ke orang yang berpuasa karena ini momennya momen puasa, Bapak-bapak semuanya pada puasa. Ini harus memperbanyak dan husnudzon kepada Allah bahwa doanya itu akan dikabulkan oleh Allah. Kayak Nabi Zakaria, Pak. Kalau pengen manjur lagi ya, ini saya bacakan hadis. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pengen lebih manjur, doakan saya sama Mas Hari. Percaya mboten?
jenengan doakan saya sama Mas Hari. Wah, ya Allah, semoga Mas Hari, Mas Fakih itu cepat punya rumah, misalnya seperti itu. Anaknya sudah 3, kok belum punya rumah, ya Allah. Percaya mboten Pak, kalau jenengan doa seperti itu, iki mung contoh Pak, contoh nggih. Kalau doa seperti itu, doa jenengan akan dikabulkan. Kalau nggak percaya saya bacakan ya hadisnya. Tapi ya bukan bunyinya Mas Hari gitu, bukan. Ya, ini di dalam kitab Adhkar ya, Adhkar An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi diriwayatkan di kitab Sahih Muslim ya. Rawaina fi Sahih Muslim an Abi Darda. Aku meriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Darda bahwasanya Abu Darda mendengar sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah berkata, "Ma min abdin, tidaklah dari seorang hamba muslimin yang muslim semua nggih. Nah, yad'u yang mana dia berdoa li akhihi untuk saudaranya bidhahril ghaibi dalam keadaan saudaranya tadi tidak tahu. Dhahril ghaibi nggih seperti itu, makna muradnya seperti itu. Dalam keadaan yang didoakan tidak mengetahui, illa qala, kecuali akan berkata siapa al malaku malaikat, walaka bimithlin, bagimu wahai yang berdoa seperti yang kamu doakan. Ngoten Pak, niki do gadah griya sedanten nggih, sudah punya rumah semua ya. Mosok pajang mboten gadah griya Pak. Ada yang satu, ada yang pengen nambah lah, pengen nambah, doakan ini Mas Hari saya. Niki mboten promosi Pak, ini memang seperti itu, cuma contoh saja ya. Doakan, malaikat akan berkata walaka bimithlin, bagimu juga seperti itu ya. Oh ini telat, kemarin ini kan ada yang pengennya di Jogja terus ya, tapi malah mutasi besar-besaran. Lah itu harusnya saling mendoakan. Mas Noval ya, saya dengar Mas Noval. Mas C, Budi Mas C. Nah, Mas C ini ngobrol sama Mas C di sini. Ternyata Mas Noval juga itu harusnya berdoa dulu, ya Allah, itu saudaraku Noval. Tolong tetap berikan pekerjaan di Jogja saja. Kasihan putra-putranya banyak lah. Itu kan rasa belas kasih seperti itu. Niku malah diijabahi Mas C. Nah, akhirnya apa? Walaka bimithlin, maka bagimu Mas C, kamu juga tetap seperti itu, artinya tetap di Jogja, tapi kadung telat Mas. Terus kadung telat. Nah, ada hadis yang persis seperti ini, tapi malah lebih jelas Pak. Maaf guys, salit Pak, karena ini baru puasa ya. Jadi dalam kitab Sahih Muslim juga dari Abu Darda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, dakwatul mar'i, utawi dongane wong suwiji, al muslimi kang muslim, li akhihi maring dulure muslim, bidhahril ghaibi, dalam keadaan tidak tahu saudaranya tadi, iku mustajabatun, istijabah dan sembadani. Niki jelas bahasane Pak. Doa seseorang yang muslim kepada saudaranya dalam keadaan saudaranya tadi tidak tahu kalau didoakan, iku mustajabatun. Bahasanya jelas, mustajabatun, diijabahi. Nah niki pun jelas. Jadi niki panjenengan sedaya doakan teman-temannya yang baik. Itu sama Rasulullah dijamin wa indaroksihi malakun. Kenapa kok itu bisa istijabah? Lanjutan hadisnya, karena di dekat kepalanya, artinya di sampingnya, di samping orang yang berdoa tadi, malakun, ada malaikat muwakkalun yang telah diwakilkan oleh Allah, kullama da'a li akhihi, ketika dia berdoa untuk saudaranya bi khairin, dengan kebaikan, qala al malakul muwakkalu bihi amin, maka malaikat yang di dekatnya tadi akan berkata
amin. Amin apa Pak artinya? Kabulkanlah. Nah, ini Pak. Sing ngamini doa kita ketika kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya adalah malaikat. Doa aminnya dari malaikat itu ijabah. Ya Allah kabulkanlah. Itu malaikat menjawabnya seperti itu. Lanjutannya walaka bimithlihi, seperti yang tadi. Dan bagimu wahai orang yang berdoa seperti yang kamu doakan kepada saudaramu tadi. Nah, niki Mbak nggih jelas nggih. Insyaallah ternyata kuncinya malah di sini. Kadang kita itu kalau doa sendiri ya, doanya nafsu Pak. Nafsune pengen ya Allah, aku tetap di Jogja ya Allah. Tapi ono nafsune pengen tetap ketemu sama istrinya biar tidak LDRan. Aku nggak kuat ya Allah kalau LDRan lah. Itu kan ya nafsu tau Pak. Itu kan pengennya di sini tapi ada nafsu. Tapi berbeda ketika kita mendoakan saudara yang tidak tahu dia, kita pasti ikhlas. Sampai ono wong ndongake wong liya, nggih. Itu kalau bukan karena ikatan hatinya, le sayang, itu jarang Pak. Mosok kok saya karo Mas J, ya Allah, Mas J berikan kemudahan dalam kehidupannya. Kok ujuk-ujuk ngomong seperti itu kalau bukan karena ikatan hati, itu enggak ada. Mesti pengennya ya ndonga ge dhewe to ya wong kayak aku ya butuh donga. Kok kesel ndongake wong liya, kan kadang kita seperti itu. Kita keluarga dulu lah. Oke, kalau dalam infak sedekah itu memang kita prioritaskan keluarga, orang terdekat. Tapi kalau doa ternyata agak unik Pak, seperti itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir berkaitan dengan istijabahnya doanya Allah. Warawaina fi kitab Tirmidzi, diriwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi, jadi dalam kitab Sunan Tirmidzi, an Ubadah bin Somit, dari Ubadah bin Somit, bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Dijawab Pak kalau ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya meskipun karo ngantuk, lirih nggak apa-apa Pak, pelan nggak apa-apa. Saya coba mengingatkan karena nanti kita biar tidak termasuk orang yang bakhil. Jadi orang yang bakhil itu ketika nama Rasulullah disebut dia tidak membaca sholawat. Ya Rasulullah berkata, ma ala wajhil ardi, tidaklah yang seorang muslim di atas bumi ini, muslimun yad'ullaha, yang berdoa kepada Allah, bidakwatin, dengan satu doa, illa atahu Allahu iyaha, melainkan Allah memberinya apa yang dia minta. Niki hadisnya hadis hasan sahih. Saya ulangi, tidaklah seorang muslim di muka bumi ini, ini dijelaskan Pak, di muka bumi ini sampean ala wajil ardi, yang mau berdoa kepada Allah dengan satu doa saja, melainkan Allah akan memberinya apa yang jadi permintaannya. Hadisnya sahih. Rasulullah itu astagul qailin shadiqul masduq. Beliau kalau ngendika pasti benar. Artinya apa? Doa kita yang kita panjatkan, ya entah tadi untuk orang lain atau untuk kita, itu sebenarnya diijabah oleh Allah. Ada kan bapak-bapak yang pengen mutasi ke daerah yang dekat rumah diijabahi? Ada nggih? Banyak sekali lah. Terus pengen naik jabatan, ternyata ya naik beneran. Ada. Yang nggak kesampaian ada juga. Nah, nggak apa-apa. Kalau yang belum kesampaian itu artinya pilihan yang kedua Pak. Au sorofa anhu minasui, atau ini pakai adat pilihan. Allah menggunakan kata au. Artinya apa?
Artinya Allah dalam mengijabahi yang pertama itu pasti akan diijabah. Mbah waktune cepet atau sok nek wis meh pensiun ya. Nah itu. Atau sarafa anhu minas su'i, Allah menghindarkan dia orang yang berdoa tadi dari keburukan. Mithlaha, diberikan yang sebanding dengan apa yang dia minta, yang dia doakan. Ada syaratnya, malam yad'u bi itsmin au qati'ati rahmin, selagi doanya tadi bukan doa yang mengandung dosa atau doa untuk memutus tali silaturahim. Itu pilihan yang kedua. Kita tidak diijabahi, tapi Allah hindarkan kita dari keburukan, yang keburukannya tadi itu sebanding dengan apa yang kita minta. Misal banyak bapak-bapak mungkin juga salah satu yang terjadi ya, mau dinas ke Jakarta ya, biasanya terus pesen tiket pulang kampung. Pak Ali ya ke Purwakarta besok itu pesen tiket, udah di planning enak, tapi ternyata tiket habis. Wah, akhirnya rencana bubar semua kan. Nah, bubar semua, padahal ya Allah, aku tadi sudah doa kepadamu berikan kelancaran, tapi ternyata kok seperti ini. Nah, kejadiannya seperti ini, rasanya ada kecewa, tapi ternyata Allah tetap mengijabahi doanya. Dilalah beberapa jam kemudian ada berita pesawat tujuan Jakarta dengan nomor penerbangan ini kecelakaan. Loh, itu kan tadi yang aku mau naik, tiketnya habis. Nah, artinya apa? Allah memberikan atau menghindarkan kita ya, dari keburukan karena doa kita tadi sebanding dengan doa kita tadi. Ya Pak Ali, tapi moga-moga tetap tiketnya masih ya Pak. Kasihan kalau nggak jadi mudik nanti. Begitu pula sakit juga seperti itu. Kita bekerja pengennya di sana, ternyata kok nggak kesampaian, dan itu setelah ditelisik, padahal syarat-syaratnya sudah tercapai, perusahaannya itu kurang baik lingkungannya. Lah itu artinya Allah menyelamatkan kita dari keburukan yang mungkin lebih besar daripada doa kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, yang ketiga, yang terakhir, tadi kan pertama apa Pak? Diijabah langsung ya, pasti diijabah. Nah, ini setelah mendengar Rasulullah mengatakan itu pasti diijabah atau dihindarkan dari keburukan tadi, ada sahabat rajulun minal qaum terus interupsi, ya Rasul, idzan naksuru, ketika memang Allah seperti itu, doaku pasti diijabah atau aku akan dihindarkan dari keburukan, aku akan banyak untuk berdoa. Idzan naksuru. Jawabannya Rasulullah, Allahu aktsaru. Oke, Allah juga akan lebih banyak dalam hal mengijabahi doamu. Allah juga lebih banyak dalam menghindarkan keburukan daripada dirimu. Artinya Allah itu sangat lebih dan lebih dari apa yang kita bayangkan. Yang ketiga belum saya sebutkan, au yudakhira lahu minal ajri mithlaha. Atau yang pertama tadi, ijabah pertama tidak dintani nganti suwe ngasih ismeh pensiun, ngasih tua kok enggak diijabah, atau ditunggu dijauhkan dari keburukan kok rasanya juga tidak. Dan ternyata poin yang ketiga ini adalah yang paling tinggi, paling besar, yakni Allah simpan baginya minal ajri mithlaha, dari ganjaran pahala doanya tadi yang sepadan besok di akhirat. Niki Pak, aslinya doa yang tidak diijabah di dunia itu malah paling tinggi, paling tinggi derajatnya. Kita kemarin kan sama Ustadz Nadif itu ingat kisahnya sinten Uwais Al-Qarni ya. Saya ngobrol sama Mas Hari bisik-bisik, ya ulama-ulama dulu, ulama sinten Uwais Al-Qarni itu kan wis alim, zuhud, wis pokoknya segalanya lah. Tapi kok ternyata
kemarin diceritakan beliau miskin, ya, penggembala kambing. Tapi dia sangat berbakti sama orang tuanya. Nah, setelah kita pikir-pikir, berarti selama ini Allah mengabulkan doa-doa beliau itu bisa jadi memang tidak diberikan di dunia, tapi di akhirat. Wujudnya miskin, wujudnya tidak punya apa-apa, tapi besok di akhirat inilah yang mengungguli kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan terlalu kaya ya Pak ya. Doanya kasih simpanan buat di akhirat. Nah itu karena besok di akhirat itu sebanyak-banyaknya ahli neraka, ahli surga ya, ahli surga aja, ahli neraka nanti pada takut. Rasulullah berkata ketika Isra Mi'raj itu kan dilewatkan ke neraka itu, ra'aitu aktsara ahlil jannati al miskin au al masakin. Aku melihat yang paling banyak penghuni surga itu orang miskin. Halo Pak, bengkong sedanten iki. Ya, artinya apa? Artinya itulah maka ada bab tentang bab fadilah miskin itu ada. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga 3 poin tadi bermanfaat bagi kita untuk menambah kita semakin giat dalam berdoa, khususnya di bulan Ramadan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.